Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Nah, ngomong-ngomong tentang rukhsah, kita harus tahu dulu artinya rukhsah itu apa. Nah, rukhsah itu artinya keringanan. Nah, kalau kita bicara tentang keringanan dalam agama Islam ini, kita nanti akan menemukan banyak sekali keringanan dalam melakukan ibadah. Ya, khususnya yang akan kita bahas hari ini yaitu keringanan yang akan kita peroleh dalam melakukan sholat ketika dalam keadaan bepergian jauh. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ya, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami dulu agar kalian nanti dapat lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, di antara istilah itu yang pertama mukim, ya. Apa itu yang dimaksud dengan mukim itu? Lah, mukim itu adalah sebutan bagi orang yang menempati suatu daerah lebih dari 3 hari. Nah, maka orang tersebut disebut dengan mukim. Nah, terus berikutnya ada musafir. Nah, saya yakin kamu sudah sering mendengar kata-kata musafir ini. Nah, musafir ini adalah sebutan bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, nanti ada ketentuan-ketentuannya, disebut jauh ini berapa jaraknya. Nah, nanti dijelaskan sekitar 90 km. Maka orang yang melakukan perjalanan jauh itu disebut musafir. Nah, adapun pengertian sholat qashar, terus sholat jamak, jamak takdim, dan jamak takhir akan kita bahas berikutnya secara lebih lanjut. Nah, baik, sekarang kita akan bahas pengertian sholat qashar. Nah, apa ini yang dimaksud dengan sholat qashar? Yaitu meringkas sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, jadi diringkas gitu ya. Nah, contohnya zuhur yang aslinya 4 rakaat diringkas atau diqashar menjadi 2 rakaat. Kemudian asar aslinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya aslinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, jadi di sini yang bisa diqashar itu adalah sholat yang jumlah rakaatnya itu 4, ya, diringkas menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya sholat qashar ini ada beberapa syarat atau ketentuan yang harus kita perhatikan, ya, dalam pelaksanaannya. Nah, di antaranya ini ketentuan yang pertama, sholat yang diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang boleh diqashar itu hanya sholat yang rakaatnya itu ada 4. Nah, berarti selain yang rakaatnya 4, nah, seperti apa? Maghrib dan subuh ini tidak bisa diqashar. Nah, karena rakaatnya maghrib itu hanya 3, terus rakaatnya subuh hanya 2. Nah, yang bisa diqashar itu hanya sholat zuhur, asar, dan kenapa alasannya? Karena rakaatnya berjumlah 4. Terus kalau diqashar jadi berapa? Jadi 2 rakaat.
Nah, ketentuan berikutnya yang ketiga, niat dalam melakukan perjalanan itu harus baik ya, tidak boleh untuk bermaksiat. Nah, contohnya misalkan kamu menempuh perjalanan ke suatu kota yang jauh, ke Surabaya atau ke Jakarta untuk silaturahim, ya boleh, silaturahim itu baik ya. Atau untuk rekreasi ya boleh ya. Atau untuk bekerja, berdagang dan lain sebagainya. Yang tidak boleh itu apa? Untuk berjudi, untuk mencopet dan lain sebagainya, karena itu apa? Itu maksiat. Jadi tujuan perjalanannya itu harus baik, baru boleh melakukan sholat qashar. Nah, ketentuan yang keempat, tentukan tempat yang akan dituju di awal perjalanan. Contohnya, sebelum berangkat sudah memutuskan bahwa tujuannya adalah ke Surabaya. Jadi intinya tujuannya itu harus jelas dulu ya sebelum berangkat ya. Nah, dan tahu jarak ke sana itu berapa kilometer, apakah sudah memenuhi syarat untuk melakukan qashar. Nah, seperti itu. Intinya harus ditentukan dulu tempat yang akan dituju kemana. Nah, ketentuan yang kelima itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang sholat secara sempurna atau tidak diqashar. Nah, misalkan kamu ziarah wali, nah di sana itu pasti ada orang-orang mukim, orang asli sana itu. Nah, itu kan sholatnya tidak diqashar ya. Misalkan sholat zuhur ya mereka 4 rakaat, ya, sholat asar ya mereka juga 4 rakaat, nah, sesuai aslinya gitu ya. Nah, tapi berhubung kamu ini musafir, dapat rukhsah atau keringanan, sholat zuhurnya jadi 2 rakaat, terus sholat asar jadi 2 rakaat karena diqashar. Nah, ini maka kamu tidak boleh berjamaah ya, menjadi imam atau menjadi makmum dari orang-orang yang sholatnya sempurna atau melakukan sholat secara lengkap itu tadi. Nah, ketentuan berikutnya, baca niat sholat qashar di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ini penting sekali anak-anak karena ini banyak yang keliru ya. Nah, an-niyatu fi qalbi. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Nah, yang wajib itu justru melafalkan niat di dalam hati ya, bukan talafut atau melafalkan niat di mulut. Nah, itu justru hukumnya sunnah itu. Kamu mengatakan atau mengucapkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib itu justru ketika kamu takbiratul ihram bareng ya, Allah sampai hu akbar, itu hatinya jangan kosong ya. Ucapkan atau lafalkan niat di dalam hati ya. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh ya. Contohnya seperti itu, saya niat sholat zuhur 2 rakaat secara qashar fardu karena Allah Ta'ala. Ya, baik anak-anak, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang rukhsah pada pertemuan kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dengan mudah kamu pahami, dan yang terpenting lagi bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya ketika kamu berada dalam kondisi bepergian jauh. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.